Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Jikam Samsami dari kelas 1 dengan NIM 20103041041058. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital. Memasuki jurnal yang pertama, jurnal yang berjudul Analisis Perubahan Garis Pantai Ujung Pangkah dengan menggunakan metode Edge Detection dan Normalized Difference Water Index. Jurnal ini masuk ke dalam jurnal penginderaan jauh dan pengolahan data citra digital dengan volume 14 nomor 2 halaman 65-78. Jurnal ini dibuat pada bulan Desember tahun 2017 oleh Nanin Anggraini, Sartono Marpaung, dan Mariani Hartudi. Review jurnal ini adalah saya sendiri pada tanggal 10 Maret 2022. Tujuan penelitian pada jurnal ini untuk mendeteksi perubahan garis pantai di ujung pangkah Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh adanya akresi dan abrasi. Hipotesis yang ada adalah dengan menggunakan metode Edge Detection dan NDWI terdeteksi adanya perubahan pada garis pantai. Sampel yang digunakan adalah pada penelitian Citra Landsat 7 ITM Plus 28 April 2000 dan Landsat 8 3 Agustus 2015 dengan pet raw 118065. Lokasi kajian dari jurnal ini adalah wilayah pesisir ujung pangkah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini berupa koreksi geometrik dan atmosferik citra Landsat, analisis secara virtual citra Landsat 7 dan Landsat 8 untuk melihat perubahan pada pesisir ujung pangkah dengan menggunakan citra komposit. Kemudian filtering kanal citra multispektral dengan menggunakan Edge Detection, yaitu different yang menjadi salah satu fitur pada AirMapper. Kemudian digitasi pada kanal hasil filter Edge Detection dan didukung oleh komposit citra. Kemudian ada analisis perubahan garis pantai secara virtual, dan yang terakhir adalah proses pemisahan daratan perairan menggunakan NDWI. Hasil dari NDWI digunakan untuk menghitung luas akresi dan abrasi. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan NDWI terlihat sangat jelas pemisahan antara daratan dan perairan sehingga dapat digunakan untuk deteksi garis pantai. Juga dapat digunakan untuk mengetahui distribusi abrasi dan akresi. Hasilnya sesuai dengan pemantauan pada survei lapangan yang dilakukan. Mangrove yang tumbuh di wilayah akresi relatif muda dan masih pendek. Akresi yang terjadi banyak ditumbuhi oleh vegetasi mangrove, baik yang tumbuh secara alami atau sengaja ditanam. Kesimpulannya adalah hasil pengolahan kanal NIR pada Landsat 7 dan Landsat 8 menunjukkan adanya perubahan garis pantai yang sangat signifikan. Metode filter Edge Detection dan NDWI dapat digunakan untuk deteksi garis pantai. Akan tetapi, hasil tumpang susun antara filter Edge Detection dan NDWI menunjukkan garis pantai yang tidak segaris, terjadi pergeseran beberapa piksel. Menurut hasil, di ujung pangkah mengalami akresi dan abrasi. Lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul Deteksi Daerah Tercemar Lumpur Asam menggunakan data Landsat 7 TM berdasarkan suhu permukaan tanah. Jurnal ini termasuk dalam jurnal penginderaan jauh dan pengolahan data citra digital, sama seperti yang tadi. Ada di volume 11 nomor 2 halaman 76-87. Dibuat pada tahun 2014 bulan Desember oleh Sayyidah Sulma, Junita Monika Patsaribu, dan Nanik Suryo Haryani. Referensinya saya sendiri pada 11 Maret 2022. Tujuan dari penelitian pada jurnal ini untuk memantau daerah tercemar lumpur asam berdasarkan kondisi land surface temperature atau LST dari data deret waktu Landsat 7 ITM di kawasan Pertamina Balikpapan. Hipotesisnya adalah berdasarkan LST, suhu pada permukaan yang tercemar lebih tinggi daripada permukaan yang tidak tercemar. Sampel yang digunakan yaitu lokasi penelitian di Pertamina Refinery Unit V, Balikpapan, Kalimantan Timur. Data yang digunakan adalah 18 dataset Landsat
7 ITM Petrov 116061 dan Thermodis dengan waktu akuisisi yang sama. Metode penelitian yang digunakan dengan dilakukan pengamatan distribusi suhu permukaan tanah land surface temperature atau LST berdasarkan data Landsat 7 ITM multitemporal. Tahapannya meliputi yang pertama pengumpulan data, kemudian penyusunan algoritma LST data Landsat 7 ITM dari hasil regresi dengan LST Thermodis, kemudian perhitungan LST Landsat 7 ITM multitemporal. Yang terakhir adalah pemantauan LST pada daerah tercemar. Hasil dari penelitian pada jurnal ini berdasarkan pengukuran lapangan menggunakan termometer infrared yang dilakukan pada bulan Oktober 2013 dapat dilihat perbedaan suhu permukaan pada beberapa jenis tutupan lahan baik di daerah tercemar maupun tidak tercemar. Pada tutupan bervegetasi rumput dan lahan terbuka terlihat pada daerah tercemar memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah tidak tercemar. Kemudian di daerah tercemar khususnya pada objek padatan lumpur asam berwarna kehitaman memiliki suhu yang sangat tinggi hingga mencapai 55 derajat Celcius. Kesimpulannya, deteksi dan pemantauan daerah tercemar limbah lumpur asam dapat dilakukan menggunakan LST dari data Landsat. Diketahui bahwa daerah tercemar memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah tidak tercemar. Namun secara temporal, pola LST pada daerah yang tercemar yang telah mengalami treatment pematian pergerakan lumpur asam tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan LST di daerah tercemar. Selanjutnya masuk ke jurnal ketiga. Jurnal ini berjudul Pendugaan Laju Erosi Tanah menggunakan data satelit Landsat dan SPOT. Jurnal ini masuk juga ke dalam jurnal penginderaan jauh dan pengolahan data secara digital pada volume 11 nomor 2 halaman 88 sampai 101. Dibuat pada bulan Desember tahun 2014 oleh Bambang Trisati. Reviewnya adalah saya sendiri pada tanggal 12 Maret 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi metode pendugaan laju erosi tanah berbasis data satelit penginderaan jauh multitemporal untuk DDA Danau Kerinci yang dengan menggunakan metode NDVI slope. Hipotesisnya dengan NDVI slope dapat mengukur besarnya laju erosi dengan melihat perubahan penutup dan kondisi lahan. Sampel yang digunakan lokasi kajian penelitian adalah DDA Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari 19 data Landsat IM atau ITM Plus Petrov 126062 multitemporal yang memiliki musim hujan dan kemarau selama periode 2000 sampai 2009, NDVI min dan NDVI max. Metode penelitian yang digunakan dengan pertama menggunakan standarisasi data. Data yang diterima telah dikoreksi geometrik, rektifikasi, koreksi matahari, mengubah nilai digital menjadi reflektansi, dan sebagian data telah dilakukan koreksi terrain. Yang kedua, pendugaan laju erosi tanah. Metode penelitian ini metode pendugaan laju erosi tanah menggunakan model NDVI slope. Yang ketiga atau yang terakhir, perhitungan koefisien aliran permukaan untuk verifikasi dengan membandingkan secara kualitatif korelasi antara perubahan laju erosi dengan perubahan koefisien aliran permukaan di DDA Danau Kerinci. Hasilnya adalah hasil perhitungan koefisien aliran permukaan rata-rata DDA untuk tahun 2009 dan 2012 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan koefisien aliran permukaan dari 0,40 pada tahun 2009 menjadi 0,41 pada tahun 2012. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa laju erosi tanah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan koefisien aliran permukaan di DDA Danau Kerinci. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode NDVI slope dapat digunakan untuk pendugaan laju erosi tanah sehingga menghasilkan informasi sebaran spasial laju erosi tanah di DDA. Hasil ini masih perlu diverifikasi secara kuantitatif dengan erosi hasil pengukuran lapangan untuk menghitung tingkat akurasi metode NDVI slope dalam menduga laju erosi tanah di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ekosistem DDA Danau Kerinci diperkirakan mengalami penurunan kualitas yang diindikasikan dengan terjadinya peningkatan laju erosi tanah dari 0,39 mm per tahun pada tahun 2009 menjadi 0,46 m per tahun.
Sekian presentasi review jurnal diri saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.